Assalamualaikum Pak Boy. Sudah join lagi ya. Baik Pak Boy, kita lanjut lagi Pak Boy. Mungkin tambah sedikit lagi ada pertanyaan juga ini dari follower. Pak Boy mau tanya, siapa yang menjadi ahli waris kalau paman meninggal, telah menikah tetapi tidak memiliki anak, gitu Pak Boy? Iya. Jadi yang di sini yang wafatnya itu paman ya. Pamannya. Pamannya wafat. Dia menikah atau tidak? Mohon maaf. Di sini pertanyaannya, paman meninggal, telah menikah tapi tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Nah, jadi untuk ahli waris daripada paman tersebut, ahli warisnya adalah istrinya. Si janda tersebut ahli warisnya. Kemudian jika paman tersebut mempunyai ayah dan ibu, maka ahli warisnya adalah ayah dan ibunya juga. Jadi ahli warisnya ada 3, istrinya, ayah dan ibu daripada si paman tersebut. Itu mungkin penjelasannya, Mas Andan. Tiga pihak itu ya Pak Boy ya. Jadi jandanya atau istrinya, kemudian kedua orang tua dari si paman ini gitu ya. Betul. Terus Pak Boy ini juga ada pertanyaan dari tadi kan Pak Boy menyampaikan bahwa salah satu potensi terjadinya sengketa itu adalah mantan janda atau duda ya, yang itu kemudian bercerai ya. Bercerai ya. Jadi kalau gini Pak Boy, ini ada juga pertanyaan, bagaimana jika terjadi seorang janda itu pada saat harta belum dibagi itu dia sudah menikah lagi Pak Boy. Apakah kemudian pada saat harta dibagi si janda ini masih punya hak terhadap warisan tersebut gitu? Jadi hak si janda itu terhadap harta bersama, Mas Adnan. Jadi memang yang menjadikan problem di sini adalah harta bersama yang diatur di Undang-Undang Perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Di mana harta bersama itu adalah harta yang terjadi setelah perkawinan. Harta yang terjadi, harta yang timbul atau didapatkan setelah perkawinan. Di mana menurut kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, jika terjadi perceraian, maka harta bersama atau harta goni-goni itu langsung dibagi 2, 50%. Nah, ini yang sebetulnya yang menjadi problem. Jika ternyata si janda tersebut belum mendapatkan haknya yang 50%, jadi haknya itu adalah harta waris daripada duda wafat. Jadi memang saat perceraian ini sebaiknya segera diurus untuk pembagian daripada harta bersama atau harta goni-gininya. Walaupun si janda tadi menikah kembali, si setengah harta bersamanya itu tetap masih mempunyai hak daripada si janda tersebut. Begitu Mas Adan? Baik Pak Boy. Mungkin tambah sekali Pak Boy. Tadi kan sampaikan itu dari harta bersama ya, yang menjadi hak dari mantan janda atau duda gitu. Nah, dan objeknya itu adalah harta bersama. Bagaimana kalau ternyata si pewaris itu juga pernah memperoleh warisan? Jadi si pewaris ini sebelum dia meninggal pernah menjadi ahli waris gitu. Jadi katakanlah orang tuanya sudah meninggal, kemudian dia kan menjadi ahli waris kan, tapi warisan itu sendiri belum dibagi gitu. Nah kemudian nggak lama kemudian dia juga meninggal sehingga dia menjadi pewaris. Pertanyaannya, apakah bagian warisan yang dulu menjadi haknya si pewaris yang terakhir ini juga akan menjadi hak daripada si janda atau duda tadi Pak Boy? Nah, itu telah disepakati di kompilasi hukum Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan bahwa harta yang didapat dari hadiah atau warisan orang tuanya itu bukan merupakan harta bersama. Jadi dikecualikan daripada harta bersama tersebut. Jadi itu dipisahkan, disisihkan, dan si janda ini tidak akan mendapat harta yang merupakan harta yang didapat oleh si pewaris dari
warisan orang tuanya. Begitu Mas Adan. Oke. Baik. Mungkin tambahan sih lagi Pak Boy, ini waktu sudah makin mepet ya. Ada beberapa pertanyaan terakhir. Ya. Mungkin masih menyambung yang tadi ya. Tadi kan Pak Boy bilang bahwa apa yang menjadi warisan dari pewaris itu tidak termasuk dalam harta bersama. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama? Katakanlah si pewaris itu pada saat hidupnya dia dikasih duit sama orang tuanya, ya, artinya bukan hasil dari kerja dari si pewaris, tapi dikasih duit oleh si orang tuanya, kemudian duit tersebut dibelikan aset, katakanlah rumah gitu. Mungkin kalau aset tersebut dihibahkan oleh orang tuanya, terus itu mungkin bisa ketahuan ya, bisa kedetek ya, bahwa itu memang awalnya milik orang tua, terus dibalik nama ke atas nama si pewaris. Tapi ini dia si pewaris itu membeli aset ya. Jadi kalau itu tidak diteliti, seolah-olah itu diperoleh selama masa perkawinan dan itu merupakan harta bersama. Nah, bagaimana cara membuktikannya bahwa itu bukan bagian dari harta bersama yang sehingga si janda ataupun duda itu tidak berhak, Pak Boy? Baik. Nah, di sini yang tadi penjelasan beberapa penjelasan di awal yang sangat penting adalah mengenai pencatatan, Mas Adnan. Nah, pencatatan ini suami istri harus terbuka mencatat harta-harta yang mana pendapatan harta tersebut. Salah satunya itu tadi harta, misalkan harta tersebut didapatkan hadiah daripada orang tuanya berbentuk uang tunai. Nah, ini dibuatlah suatu tabel, suatu catatan di antara suami dan istri tersebut, dan yang paling ideal memang pencatatan itu ditandatangani juga oleh dua orang saksi. Bisa melibatkan anak-anak yang sudah dewasa tentunya, atau kalau belum punya anak, ini juga bisa melibatkan saudara kandung daripada suami atau istri tersebut. Sehingga di kemudian hari bisa jelas terhadap harta-harta yang dimiliki oleh suami istri tersebut bukan apa-apa, tetapi karena memang pencatatan ini juga memang diperintahkan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ya, di mana pencatatan itu sangat penting, di mana untuk mencegah terjadinya konflik sengketa mengenai asal-usul harta. Dan kalau non-muslim itu biasanya memang untuk hibah uang, biasanya dibuat juga akta notaris, Mas Adnan. Ada juga di mana orang tuanya itu membuat akte hibah dalam bentuk uang. Nah, ini bisa cepat kedeteknya pada saat ternyata ada salah seorang yang wafat atau kemudian cerai. Ini bisa dibuktikan secara akte otentik bahwa ada misalkan sejumlah uang, katakanlah 100 juta, itu ada akte notarisnya, dan itu tidak akan masuk kepada harta bersama. Begitu, Mas Adnan. Baik Pak Boy, ini cukup jelas ya penjelasannya. Jadi emang ada satu pelajaran yang kita ambil di sini, bahwa di samping hukum waris yang sudah detail diatur oleh Allah 1400 tahun yang lalu, juga ada juga yang tadi saya catat bahwa memang ada kelemahan di kita ya, baik di Indonesia secara umum maupun di kalangan umat Islam, keengganan untuk mencatat ya. Padahal itu sangat penting. Betul. Salah satunya untuk menghindari sengketa ini ya, karena mungkin semasa hidupnya merasa aman-aman saja ya, tidak ada kepikir untuk menjadi masalah, tapi ketika itu sudah sepeninggalan dari si pewaris, tidak ada informasi sama sekali yang tertulis, itu yang bisa berpotensi menjadi potensi sengketa. Jadi pelajaran juga adalah baik kita sekarang yang posisinya masih ada, masih diberi umur, bisa mengambil pelajaran dari sini, bahwa yang namanya mencatat itu sangat penting ya. Keterbukaan tadi kan yang tadi Pak Boy bilang, keterbukaan ya, itu penting sekali. Dan kalau bisa memang itu dituangkan dalam akte notaril ya Pak Boy ya. Jadi itu sangat-sangat membantu, sehingga otentitas dari pernyataan ataupun kejadian tersebut lebih lebih punya kekuatan pembuktian yang lebih sempurna, Pak Boy ya. Hukum. Baik Pak Boy, tadi sudah dari beberapa follower sudah menyampaikan pertanyaannya, dan kita sudah hampir 1 jam ya, 47 menit sudah berlalu dari sejak awal kita buka acaranya.
Dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Boy khususnya dan juga para follower yang sudah menyaksikan IG Live malam ini ya. Saya sampaikan juga jangan lupa nih kepada para followers untuk bisa follow akun ini juga share di story ya tentang kesan dan pesan selama menyaksikan IG Live ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman bisa menyaksikan obrolan finansa berikutnya di hari Minggu ya, pekan depan itu temanya juga masih ada kaitan dengan tema malam ini, yaitu haruskah umat Islam memakai hukum waris Islam. Yang akan obrolan minggu depan itu akan kita diskusikan. Kita akan mengundang Ustadz Hendra Hudaya LC MPD gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Boy khususnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari Finansa. Tadi khususnya ada kesalahan teknis ya, sempat terpotong tadi diskusinya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para follower yang telah menyaksikan obrolan malam ini. Saya akhiri dengan juga sekali lagi mungkin saya sampaikan juga, jangan lupa follow dan subscribe IG Finansa, dan juga kita juga punya YouTube Finansa TV, dan juga jangan lupa juga IG-nya Pak Boy ya, jangan lupa untuk di follow juga. Baik, kita tutup obrolan malam hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan itu dapat menjadi ilmu bagi kita semua, dan juga menjadi amal jariah bagi Pak Boy ya. Tetap sehat Pak Boy, selalu tetap bisa memberikan kontribusi dan memberikan amal jariah lain, dan melalui sharing-sharing ataupun obrolan seperti ini gitu. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adnan, sahabat-sahabat Finansa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.